Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Sherly di dalam ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak di hari Minggu ini tanggal 29 November. Tetap semangat ya, sekalipun kita beribadah di rumah dan tetap sehat. Kita mulai ibadah kita, ayo bangkit berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Ibadah kita buka dengan doa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami awal sampai pada akhirnya Tuhan berkati sehingga berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kembali kita memuji semua yang tercipta, hai alam semesta. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Mazmur pujian. Adik-adik buka di dalam Mazmur pasal 47 ya. Mazmur pasal 47 bait 2 sampai yang kelima. Kita membacanya bersama-sama ya. Mazmur pasal 47 bait yang kedua sampai kelima. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman
selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Anita. Gimana perasaannya? Seneng gak ketemu sama Kak Anita lagi? Tapi secara virtual, oke. Atau online ya. Belum ketemu langsung gak apa-apa. Kakak mau menyapa adik-adik semuanya. Hai yang di rumah. Tetap sehat ya adik-adik. Nah, sebelum kita baca Alkitab, hari ini Tuhan mau ngomong ya, atau hari ini Tuhan Yesus itu mau kita ngapain ya? Nah, kita berdoa dulu yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Kak Anita pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan Tuhan Yesus. Kami pada hari Minggu ini boleh kembali untuk mengikuti IHMPA secara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya Tuhan, biarlah Tuhan mau sertai kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak ya, hari ini kita mau dengerin cerita Alkitab dari mana? Dari mana? Oke, kita akan mendengarkan atau kita akan membaca perikop Alkitab kita di hari Minggu ini dari dua apa ya adik-adik? Ada yang bisa menebak? Dua. Nah, 2 Korintus. Nih, adik-adik kelas tanggung mah udah jago untuk buka Alkitab. Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga yang 9. Oke, adik-adik semuanya sudah dapat ya? Kalau udah kelas tanggung tuh udah jago, udah mantep, cepet cari Alkitabnya. Apalagi yang udah kelas 6 SD nih, aduh nggak kerasa ya, bentar lagi pindah ke PT, udah mau SMP, aduh nggak kerasa. Nggak apa-apa ya, enak loh masuk PT, udah habis PA, PT, wah luar biasa nih adik-adik, makin bertumbuh makin besar ya. Oke, kita buka 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kak Anita bacakan, adik-adik mengikuti dari rumah. Tapi tetap dibaca ya adik-adik ya. Oke, kita baca 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya. Dan aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Amin. Waduh, ya adik-adik, ada yang tahu nggak
ceritanya ngapain? Oke, di sini kita mau belajar bagaimana kisah seorang Rasul Paulus. Wede, ada yang kenal nggak? Enggak ya, sama kakak juga. Tapi ada di Alkitab. Jadi kita mau mengenal Rasul Paulus melalui Alkitab. Oke? Nah, waktu itu Rasul Paulus itu ada di Korintus. Dia melakukan pelayanannya. Pelayanan ini dia mau mengajak orang-orang atau jemaat di Korintus untuk berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut sama Tuhan Yesus, seperti itu. Karena gini, terus Rasul Paulus mau jemaat di Korintus menjadi begini, iya kan? Tapi jemaat di Korintus ini bikin Rasul Paulus tuh pusing gitu. Kalau sekarang bahasa gitu, pusing gitu ya. Kenapa? Karena kita Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus, ambil contoh nyata, benar adanya, ya, yang benar-benar terpampang nyata. Yaitu jemaat siapa tadi? Ada yang bisa bantu Kak Anita? Tadi siapa? Bukan Malang. Nah, Makedonia. Aduh, Kak. Ribet banget ya. Ngomong Makedonia lupa gitu ya. Nah, jemaat Makedonia ini dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, dia mau berbagi loh, kan? Padahal jemaat di Makedonia ini juga lagi susah, tapi dia mau berbagi dengan kekurangan dia cuma punyanya segini, dia kasih. Bahkan Rasul Paulus bilangnya apa? Pemberian mereka ada yang melebihi. Coba kita baca, mereka ada yang melebihi. Coba kita baca. Aku bersaksi, ini Rasul Paulus nih. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tidak hanya sebatas kemampuan mereka, tapi melampaui. Wih, ada yang tahu nggak adik-adik melampaui itu apa? Ya, melampaui itu melebihi, atau ya melebihi. Jadi sudah di atas rata-rata gitu ya. Aduh, kemampuanku cuman sampai B, Kak, tapi kasih sampai C atau sampai D, seperti itu. Dia melampaui, melebihi. Nah, Rasul Paulus ingin jemaat di Korintus seperti itu, adik-adik. Mau berbagi, mau memberi. Nah, jemaat Makedonia aja mau. Kenapa jemaat di Korintus gak mau dan tidak bisa? Berarti jemaat di Korintus belum memahami bagaimana Injil yang sudah dibawa oleh Rasul Paulus pada mereka. Berarti mereka belum paham nih gimana caranya, atau Paulus pada mereka. Berarti mereka belum paham nih gimana caranya atau gimana biar bisa jadi anak-anak Tuhan Yesus yang begini. Karena mereka masih ya kan? Kalau nggak mau berbagi berarti apa? Nah, sekarang adik-adik kakak mau tanya nih. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Adik-adik di sini sekarang mau ikut jemaat yang di Korintus atau jemaat di Makedonia? Nah, pasti mau kayak jemaat di Makedonia kan, jemaat Makedonia kan yang berbaik hati, terus mau memberi, mau berbagi. Nah, hari ini adik-adik, Tuhan mau mengingatkan adik-adik untuk berbagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus aja udah kasih nyawanya buat adik-adik, ya kan? Mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa adik-adik. Nah, berarti Tuhan Yesus sudah berbagi nih. Sekarang kita buktiin, nah, Tuhan itu juga mau berbagi, juga suka memberi, ya. Tapi dilihat lagi juga suka memberi, ya.
Tapi dilihat-lihat lagi nih adik-adik, kalau memberi jawaban waktu ujian, itu nggak boleh ya. Tuhan nggak bilang kayak begitu. Kan memberi Kak, iya itu memberinya nggak benar. Kalau belajar sama-sama, ujian nggak apa-apa. Tapi kalau pas ujian dikerjakan sama-sama, padahal harusnya ngerjain sendiri-sendiri, itu baru nggak boleh. Ya, berbagi pun dilihat-lihat. Kalau kayak gitu tuh mah bukan berbagi, ya kan? Kalau berbagi itu ngelihat temennya susah, kekurangan kita bantu, biar temennya juga tidak kesusahan, kita bantu semampunya kita, ya. Kalau ada teman kita, waduh gak bawa bekal Kak, aku bawa bekal cuman roti satu kotak gini, satu sisir, nggak apa-apa, dibagi, dipotek jadi setengah-setengah, bisa kan? Nah, hari ini kita mau belajar untuk berbagi. Nggak cuma adik-adik, Kak Anita juga belajar, ya. Pentingnya berbagi, karena Tuhan Yesus sudah berbagi kepada kita. Masa kita nggak mau sih? Mau kan jadi anak-anak Tuhan Yesus? Kak Anita aja mau. Adik-adik juga pasti mau. Yuk, kita sekarang di masa pandemi ini, meskipun nggak ada masa pandemi juga tetap harus berbagi adik-adik. Di masa pandemi ini kita harus juga berbagi. Berbagi apa nih? Berbagi. Ya kalau ada adiknya tuh, ya kalau ada adiknya belum makan, terus yuk makan sama-sama. Nah kan lebih enak tuh, ya kan? Terus kalau mamanya lagi nyapu, terus adik-adik pas lagi nganggur nih, lagi diem-diem, ya sudah bantuin mamanya, itu juga berbagi pekerjaan. Nah biar cepat selesai, ya kan? Bisa bantu-bantu bersihin rumah, atau membuang sampah keluar, seperti itu. Wah banyak nih adik-adik. Kakak yakin, kakak percaya adik-adik di rumah tuh rajin semuanya, pada mau bantuin mama papa. Oke? Berbagi juga, berbagi waktu juga adik-adik. Kalau waktunya belajar, jangan waktunya belajar main, waktunya tidur belajar, ya kan? Kebolak-balik jadinya. Waktunya makan main, waktunya main malah tidur tuh. Ya, jadi adik-adik juga berbagi waktu. Kalau mamanya bilang, Dek sarapan dulu, berarti waktunya sarapan. Waktunya makan pagi, makan, ya kan adik-adik? Nah, sekarang kakak mau tantang adik-adik yang ada di rumah untuk berbagi, untuk mau memberi. Memberinya kayak gimana Kak? Coba adik-adik di rumah punya tanaman nggak? Punya kan? Ya kalau nggak punya tanaman juga nggak apa-apa deh. Ini untuk adik-adik yang punya tanaman di rumah. Adik-adik mau berbagi kan? Kan Tuhan itu menciptakan makhluk hidup ada banyak ya, nggak cuma manusia, tumbuhan juga makhluk ciptaan Tuhan, betul kan? Ya kan, makhluk hidup, ya kan? Nah, Kak Anita mau ajak adik-adik semuanya untuk berbagi dengan tanaman yang ada di rumah adik-adik. Caranya gimana? Adik-adik pagi-pagi siramin tanaman. Ya, jangan banyak-banyak, disiramin dikit-dikit. Kok banyak-banyak tuh namanya diguyur, ya. Dikit-dikit aja berbagi. Karena tanaman butuh air, adik-adik kasih air tuh. Nah, buat adik-adik yang nggak punya tanaman, nah kakak tantang adik-adik untuk mau membantu papanya bersih-bersih, ya. Mau bersihin bekas daun-daun kering, atau mau bersihin mobilnya, bersihin sepeda motornya, boleh. Oke? Kita belajar berbagi hari ini. Siap adik-adik? Nah, kakak tangan adik-adik pasti bisa. Oke? Dari Kak Anita, tetap sehat semuanya adik-adik, tetap semangat ya.
belajar dan ibadahnya secara online. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan ya adik-adik. Kalau sudah siap semua, kita nyanyi bersama-sama. Aku bawa dan berikan persembahanku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Nah, sekarang persembahan itu kita bawa dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memberikan persembahan syukur kami dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Sekalipun lewat daring, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati persembahan kami ini sehingga menjadi berkat, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup dengan pujian, ayo kita menyanyi. Kita menyanyi lagu Apabila Kita Sukacita, Tuhanlah Sumbernya. Tetap semangat ya adik-adik, Tuhan berkati. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri IHMPA secara online kita nih adik-adik. Nah, Kak Anita mau ingetin lagi nih, hari ini kita itu belajar berbagi, memberi. Jangan lupa ya, jangan jadi orang pelit. Ya, tetap jadi anak Tuhan Yesus yang murah hati, yang baik hati, yang mau memberi. Oke. Sekarang kita akan tutup ibadah kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kak Anita pimpin di rumah Kak Anita. Adik-adik mengikuti ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah diberikan kesempatan untuk kami boleh meluangkan waktu kami yang sedikit ini untuk kami beribadah IHMPA secara online. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini melalui Kak Anita boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu juga bukan karena kemampuan kami, kehebatan kami, tapi itu semua karena Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu juga untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan, biarlah virus ini boleh berlalu di negara kami. Kau berkati presiden dan juga jajarannya, menteri dan juga dokter-dokter yang saat ini berusaha keras untuk mencari penangkal virus ini, obat ataupun yang lainnya. Biarlah Tuhan mau berkati orang-orang ini untuk bisa menemukan penangkal virus ini, agar kami juga boleh melakukan aktivitas kami ya Tuhan seperti sedia kala di luar rumah. Kami merindukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk belajar online kami Tuhan, yang kami lakukan masih online. Biarlah kami boleh terus semangat, boleh terus diberikan kemampuan, kepintaran, agar kami tidak patah semangat, agar kami tidak bosan untuk
belajar secara online, tapi kami mau terus menggapai cita-cita kami meskipun di masa pandemi ini kami diwajibkan atau diharuskan belajar di rumah. Biarlah itu bukan menjadi alasan kami untuk kami menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya juga mau sertai kami dalam segala aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus selalu bersama kami dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Salam sehat, salam semangat. IHMPA selesai. Happy Sunday everyone.